Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas akuntansi 3 akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampunya Ibu Rindi Citra Dewi, SEMM. Di sini kami akan membahas mengenai peradilan dalam hukum pajak. Perkenalkan, nama saya Afifah Asrufia, nomor BP 19101155110090. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk hukum dalam peradilan pajak. Bentuk-bentuk hukum dalam peradilan pajak. Yang pertama ada hukum administrasi. Dalam hukum administrasi ini, pada umumnya itu berupa sanksi administratif. Contohnya seperti bunga, denda, penambahan pokok pajak, ataupun kenaikan yang dijatuhkan oleh fiskus atau aparat pajak. Sanksi administrasi ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Contohnya seperti tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap. Yang kedua ada hukum pidana. Hukum pidana ini berkaitan dengan denda pidana ataupun hukum penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana ini biasanya berkaitan pada perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Contohnya seperti sengaja tidak melaporkan diri untuk mendapatkan NPWP, atau dalam penyampaian pencatatan, pembukuan ataupun dokumen-dokumen lainnya yang palsu atau sengaja dipalsukan. Selanjutnya itu peradilan administrasi pajak. Dalam peradilan administrasi pajak itu melibatkan dua pihak. Yang pertama pihak wajib pajak. Siapa sajakah pihak wajib pajak ini? Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir yang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPH. Pihak wajib pajak ini meliputi yang pertama, wajib pajak pribadi. Wajib pajak pribadi ini merupakan orang atau pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan atau usahanya. Yang kedua ada wajib pajak badan. Contoh dari wajib pajak badan ini seperti badan usaha milik pemerintah, contohnya BUMN, BUMD. Lalu ada yang keduanya badan usaha milik swasta, yaitu seperti PT, CV, koperasi, lembaga, ataupun yayasan. Lalu wajib pajak ketiga yaitu wajib pajak bendahara sebagai orang yang pemungut atau pemotong pajak. Contohnya seperti bendahara pemerintah daerah dan bendahara pemerintah pusat. Lalu yang pihak kedua itu ada aparatur pajak atau fiskus, itu orang yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Lalu dalam peradilan administrasi ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada peradilan administrasi tidak murni. Kenapa disebut tidak murni? Karena hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan aparatur pajak atau fiskus. Yang kedua ada peradilan administrasi murni. Disebut murni karena melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, pihak aparatur pajak atau fiskus, dan hakim yang mengadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Saidina Asari, nomor BP 19101155110107. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi sebelumnya, yaitu sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksaan. Selanjutnya, upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah: yang pertama, keberatan. Ketentuan mengenai keberatan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang KUP dengan peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 PMK 03 Tahun 2017. Landasan hukum upaya banding adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan pasal Undang-Undang 27 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2017. 3. Gugatan. Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang KUP sebagai landasan hukum gugatan wajib pajak.
4. Peninjauan kembali. Ketentuan pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai landasan hukum peninjauan kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Prana Dewi, BP 19 10 11 55 11 01 10 dari akuntansi 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Dan yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Selanjutnya yang kelima yaitu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Baiklah, yang selanjutnya yaitu syarat pengajuan keberatan. Di sini ada 7 syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak. Yang keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadratul Rahma, BP 1910 1155 110114 dari kelompok 2, Peradilan dalam Hukum Pajak. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, syarat-syarat banding. Syarat-syarat banding terdapat pada pasal 35, 36, 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut Marsahrul 2005 nomor 204-205 bahwa adapun syarat-syarat banding adalah yang pertama, banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Yang kedua, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu yang dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan permohonan banding. Yang keempat, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang kelima, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang keenam, pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Yang ketujuh, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Dan yang terakhir, pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Furkan, nomor BP 19 10 11 55 11 01 20 dari kelas akuntansi 3.
Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai gugatan dan PK atau meninjau kembali. Pertama kita masuk kepada gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap suatu hal yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk melakukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan dimaksudkan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Selanjutnya kita masuk kepada syarat pengajuan gugatan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yakninya pada pasal 40 syarat pengajuan gugatan antara lain. Yang pertama, harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah diatur. Yang kedua, gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima keputusan. Yang ketiga, terhadap satu keputusan pelaksanaan penagihan diajukan satu surat. Yang keempat, gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan. Yang kelima, pada surat gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan pengadilan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada PK, peninjauan kembali. Permohonan PK atau peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. PK atau peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. PK dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal yang sudah dicabut PK tidak dapat diajukan lagi. Alasan PK, pasal 91. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan antara lain. Yang pertama, apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang di kemudian hari oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, kecuali yang putusannya mengabulkan sebagian atau seluruh atau menambah pajak yang harus dibayar. Pasal 80 ayat 1 pada poin B dan C. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai gugatan dan juga PK atau peninjauan kembali. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roja Azahra, BP 19 10 11 55 11 0122. Baiklah, kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai contoh dari kasus perpajakan. Kali ini kelompok kami akan membahas contohnya mengenai pajak penghasilan badan. Di sini tahun pajaknya yaitu pada tahun 2002. Dan pokok sengketanya adalah bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding adalah penetapan pajak yang tidak atau kurang dibayar atas PPh badan tahun pajak 2002 sebesar 11.073.310.700. Sedangkan menurut terbanding berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputus dengan keputusan keberatan berdasarkan Pasal 2 huruf E Undang-Undang PTUN. Dan menurut pemohon bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut majelis bahwa terbanding menerbitkan
SKPKB PPh Badan pada tahun 2002. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa 1. Bahwasanya bisa diajukan keberatan dan keputusannya dalam banding dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan sebagai dasar dilakukan banding adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak. Sedangkan yang kedua adalah, maka sebagai bukti yang sempurna yang tidak perlu diperdebatkan dan isinya telah memuat jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dan besarnya sanksi administrasi serta jumlah pajak yang masih harus dibayarkan berdasarkan putusan kasasi. Maka dari itu, pengadilan memutuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu keputusannya menolak. Dengan alasan bahwa dalam persidangan pemohon banding juga tidak pernah memberikan bantahan atau data dan dokumen yang bisa menunjukkan secara spesifik bahwa jumlah atau nilai dari SKPKB tersebut tidak. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya.